Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya kira tadi dini hari sudah dimulai kawan turnamen Speed Chess Championship 2022. Ternyata saya lihat tanggalnya 21 November, bukan tanggal waktu Indonesia kawan, tapi tanggal wilayah-wilayah Eropa ataupun Amerika ini, belahan dunia yang lain ini kawan. Dan turnamen ini diikuti pesertanya sebagai berikut kawan. Foto-foto para pemain bisa kalian lihat sendiri. Pasti kalian cukup familiar. Tidak perlu saya sampaikan satu persatu nama-namanya. Bisa kalian lihat sendiri dari foto-foto para pemain. Kualifikasi yang sudah dimainkan beberapa waktu yang lalu sudah didapat oleh David Paravian dan Alexander Grischuk yang berhasil bergabung dengan pemain-pemain inti kawan. Dan nanti insya Allah Magnus Carlsen ini di babak pertama langsung bertemu dengan Domara Jugukes kawan. Ya, pemuda asal India ini langsung menghadapi raksasa catur dunia Magnus Carlsen di babak pertamanya. Dan turnamen ini kawan total hadiahnya sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1, miliar rupiah kawan. Kalau tidak salah baca tadi pemenangnya nanti mendapatkan sekitar 20.000 US dollar. Cukup banyak kawan, dan sisanya ya dibagi untuk posisi kedua dan seterusnya. Sedangkan juara tahun lalu ini kawan adalah Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura ini kawan secara 4 kali berturut-turut sejak 2018 sampai 2021 ini menjuarai event ini. Sedangkan di tahun 2017 Magnus Carlsen sempat menjuarainya kawan. Kira-kira apakah Nakamura akan menyabet gelar kelima kalinya? Apakah kalian setuju? Seperti waktu-waktu yang lalu kawan, saya akan adakan kuis lagi. Silakan tebak siapa juara untuk turnamen kali ini kawan. Bertebak dari beberapa pemain seperti biasa, 4 nomor belakang HP kalian cantumkan di situ. Kalau nanti tebakan kalian benar dan banyak yang juga menjawab benar, akan kita undi seperti biasanya kawan. Oke, sementara itu penjelasannya sambil menunggu game-game para pemain ini kawan yang berlaga mulai nanti malam atau nanti dini hari, saya akan sajikan satu partai kawan, partai final tahun 2021 kawan. Saat Hikaru Nakamura ini membantai Wesley So dengan skor yang cukup telak kawan. Skornya adalah 23-8. 23 untuk Hikaru Nakamura dan 8 poin untuk Wesley So. Dan saya pilih adalah permainan blitz 5 menit increment 1 detik pada game ketiga di partai final ini kawan. Sekali lagi cukup telak Hikaru Nakamura tahun 2021. Saya sempat mengulas 1 atau 2 gamenya saat menghadapi Wesley So tahun lalu itu kawan. Ataupun saat menghadapi Ding Liren di semifinal. Juga Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Ding Liren waktu itu. Oke, saya sajikan satu partai yang kemungkinan belum saya ulas tahun lalu kawan. Ini merupakan game ketiga mereka dan Hikaru Nakamura pegang putih mengawali dengan pembukaan ready opening dan pion C5. Ini adalah undangan untuk bermain dengan Sicilia kawan. Kalau pion E4 dimainkan Sicilian defense. Pion E4 dimainkan oleh Hikaru Nakamura meladeni permainan Sicilia defense dan sekarang pion D6 lanjut Wesley So memilih kanal attack dengan gajah B5 skak. Blokade oleh kuda di D7, sekarang rokade pendek oleh Hikaru Nakamura langsung mengamankan raja kawan dan pion A6. Gajah mundur ke peta D3. Jangan khawatir kawan, mungkin terlihat dengan struktur pion semacam ini gajah kalian juga menghalangi pion D untuk berkembang. Langkah ini masih cukup umum di game-game terdahulu. Dan pada posisi ini kawan, pion E6, pion H6, ataupun kuda G berkembang ke F6 merupakan 3 pilihan utama kawan. Atau langsung bermain dengan pion E5 juga bisa kalian lanjutkan. Kuda G berkembang ke F6 pilihan Wesley So. Sekarang pion C3 untuk memberikan ruang bagi gajah ditarik mundur agar pionnya bisa didorong maju nanti kawan. Di sini pion B5. Mencoba ekspansi pion sayap menteri langsung atau mengosongkan petak juga bagi gajah Viacinto terangnya nanti kawan. Gajah C2 dan di sini tentu saja gajah B7, pion D3 untuk perkuat posisi pion dari ancaman kuda serta gajah ini sebelum menggeser bentengnya tentu di langkah berikutnya, dan pion E6 lanjut Wesley So. Benteng E1 perkuat posisi lajur pusat dan gajah berkembang ke E7 persiapan rokade.
Kuda B berkembang ke D2, lanjut Nakamura. Persiapan manuver mengisi peta F1, kemudian ke G3, ke peta E3, mencapai peta-peta ini yang biasa dilakukan oleh kuda kawan setelah manuver ke peta F1, rokade oleh Wesley So. Kuda F1, selanjutnya Menteri C7, lanjut Wesley So mengkoneksikan kedua bentengnya, dan tahap pembukaan Wesley So sudah selesai di langkah ke-11-nya kawan. Rokade sudah, menterinya juga sudah mulai naik di baris ke-7, bentengnya semua terkoneksi, dan di sini langsung ditantang oleh Nakamura dengan pion D4. Ingin sesegera mungkin membuka diagonal terang bagi gajahnya, pion E5 juga dipersiapkan untuk didorong kawan. Tantangan ditolak oleh Wesley So dengan benteng FC8, di sini gajah D3 dan pion A5. Menawarkan pion B5-nya kawan, ataupun mengosongkan peta bagi gajah untuk menantang pertukaran nanti di diagonal A6 F1 ini mungkin, dan tawaran pion ini tidak diambil karena kenapa? Pion E4-nya juga nanti akan lemah ditinggal oleh gajah ataupun kuda siap ambil pion E4 nanti. Kuda G3 terlebih dahulu jaga pion dan pion B4 akhirnya didorong untuk menghindari tekanan ancaman dari gajah terang putih, dan tantangan dari Wesley So ini ditolak oleh Nakamura, tidak melakukan baku hantam pion kawan, memilih dengan pion H3 kontrol peta G4, dan Wesley So juga melakukan hal yang sama kawan. Sama-sama untuk kontrol peta G masing-masing kawan. G5, G4 juga memberikan ruang bagi raja bergerak agar tidak ada masalah di baris belakang. Menteri naik ke peta E2. Langkah ini menurut Stockfish kurang bagus kawan. Kalau Stockfish menyarankan untuk segera membuka permainan dengan pion C pukul pion D4. Pion C pukul pion D4, mungkin di sini gajah A6 menantang pertukaran. Itulah yang akan dilakukan oleh engine jika menemui variasi atau diagram seperti ini. Mungkin gajah dipertahankan mundur ke peta B1. Tapi Wesley So memilih mengikuti langkahnya Nakamura untuk bermain dengan pion H kontrol peta G masing-masing kawan. Menteri E2 untuk mencegah tantangan pertukaran gajah di peta A6, dan gajah mundur ke peta F8 untuk menjaga pion-pion peta gelapnya depan raja. Nakamura mulai mendobrak peta pusat dengan tantangan pion E5. Langkah ini langkah yang tidak kuat kawan, malah membuka diagonal bagi gajah terang hitam pukul kuda F3, dan nanti akan rusak struktur pion putih di sayap raja kawan. Karena kenapa? Pada posisi ini langkah terbaiknya adalah gajah ini berkembang ke D2, ke E3. Karena kenapa tadi ini merupakan langkah yang kurang bagus? Karena setelah diladeni oleh Wesley So, pion dipukul pion E5, di sini dipukul balik oleh Nakamura, dan pion C4 terlebih dahulu oleh Wesley So kawan. Gajah mundur ke C2, dan inilah kawan gajah sikat kuda F3. Dipukul balik menggunakan pion G agar menteri tetap menjaga pionnya kawan agar tidak jatuh. Dan kompensasi yang didapat oleh Wesley So adalah rusak struktur bangunan pion sayap raja depan raja ini. Selanjutnya baru kuda ke D5 untuk menghindari ancaman pion. Dan di sini gajah berkembang ke D2 untuk menjaga pion C3-nya dari potensi pertukaran di C3 dengan dukungan kuda tentunya. Benteng AB8, benteng AB1 lanjut Nakamura. Sekarang pion G6 kawan untuk memberikan keleluasaan ruang. Apakah gajah bergerak ke peta G7 nanti, atau raja juga punya potensi untuk bergerak di dua peta ini. Tapi sekali lagi juga kurang kuat menurut Stockfish. Pion B pukul pion C3 merupakan pilihan terbaik menurut Stockfish kawan untuk membuka lajur B bagi bentengnya, tapi tadi pion G6 dipilih oleh Wesley So. Selanjutnya di sini pion F4 mulai didorong oleh Nakamura untuk membuka akses bagi menterinya juga kawan, ataukah nanti juga menantang pertukaran di sini, melakukan pengorbanan perwira di sini nanti kawan dengan pertukaran pion terlebih dahulu. Kuda ke C5 lanjut Wesley So, dan menteri ambil pion. Kuda ke C5 oleh Wesley So bukan pilihan terbaik kawan, malah memblokade akses menteri menjaga pionnya, pion bisa jatuh. Tadi benteng D8 merupakan pilihan terbaik. Menteri ambil pion C4 dan menteri bergeser mundur ke peta D8. Menteri mundur kembali ke E2 untuk menghindari discover kawan, dan pion B3 tantang Wesley So diterima. Pion A pukul pion B3 diambil balik oleh kuda, diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh benteng. Cukup simpel di langkah ke-26 sampai 27 saling bertukar buah di peta B3 kawan,
Dan di sini kuda bergerak ke peta E4, langkah yang cukup kuat dari Hikaru Nakamura. Mencoba manuver, apakah nanti ke peta F6, ke peta D6. Sekarang posisi Nakamura mulai nyaman lagi kawan. Pergerakan menteri nanti bisa bergerak ke lajur G, raja bergeser, bentengnya digeser ke lajur G, pressure langsung raja hitam di lajur G bisa dilakukan juga atau menjadi opsi juga bagi putih di langkah berikutnya. Di sini Wesley So menggeser benteng C ke J8, coba pressure pion yang ada di peta B2 ini kawan, dan di sini pion C4. Mencoba ancam kuda dan kuda bagusnya dipindah ke peta B4 kawan, tapi memilih mengorbankan kudanya. Benteng ambil pion H3 dengan ide menteri H4, benteng H1 diikuti menteri skakmat. Itulah rencana dari Wesley So. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan, karena ancaman skakmat ini masih bisa diantisipasi. Terlebih dahulu pion C ambil kuda D5, menteri H4, ancaman skakmat 2 langkah berikutnya kawan, diantisipasi Nakamura dengan kuda G3, kontrol peta H1. Bukan langkah terbaik kawan. Putih kehilangan momen di sini. Terus langkah terbaiknya apa? Backup peta H1 dengan menteri ke peta E4 ini kawan. Tapi terlebih dahulu kosongkan ruang dengan kuda F6 dengan tempo skak. Raja bergeser ke H8, menteri ke peta E4. Pion E pukul pion D5, jangan kalian ambil. Walau posisi menteri kalian tetap berada di satu diagonal H1, ancamannya adalah benteng D8 kawan. Gajah kalian juga bisa jatuh. Oleh karena itu, saat pion pukul pion ini kawan, kalian tinggal menarik mundur menteri dan raja kalian aman. Nanti bagaimana kalian melangkah dengan gajah, dengan benteng untuk mempertahankan atau menyerang balik ataupun dengan pion E6 nanti kawan bisa kalian mainkan. Oke, kembali ke langkah aslinya, Nakamura memilih kuda G3. Di sini sayangnya Wesley So juga tidak menemukan langkah terbaik. Maklum kawan, kedua pemain kontrol waktunya sudah mulai mepet. Wesley So bermain dengan gajah J5. Mengepin pion F2 harapannya bisa mendapatkan kuda, tapi bisa diantisipasi oleh Nakamura dengan gajah E3. Terus langkah apa terbaiknya pada posisi ini bagi hitam? Benteng B3 kawan. Pressure kuda ini. Kalaupun di sini baris ketiga diblokade oleh gajah, kalian bisa melanjutkan pion E pukul pion D5 terlebih dahulu dan ancam gajah di langkah berikutnya. Seumpama di sini benteng putih ini diserang oleh menteri kawan, kalian bisa ambil kuda terlebih dahulu dengan tempo skak, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh menteri, tempo skak juga, gajah di langkah berikutnya juga jatuh kawan. Kalau dilanjutkan, mungkin kalau diblokade oleh menteri, kalian tetap bisa melanjutkan dengan langkah benteng ambil gajah terlebih dahulu. Kalaupun terjadi pertukaran semacam ini juga ngeri-ngeri sedap, permainan juga bisa berakhir miss. Walaupun kalah kualitas perwira, tapi biasanya untuk menghadapi benteng, kekuatan gajah untuk mengawal pion-pionnya juga masih cukup bagus kawan. Apalagi di sini putih kehilangan atau kalah 2 pion. Oke, kembali ke langkah aslinya kawan. Atau pada posisi ini tadi, kita mundur sejenak kawan. Saat ada pion pukul pion, kalian memilih menteri bergerak ke peta ini untuk menjaga kuda agar terhindar dari potensi disikat oleh benteng. Maka gajah kalian juga jatuh di sini nanti dengan pion ini kawan. Dan repot juga, kalau dihantam ya tentu menteri kalian akan tewas, hitam ganti yang menang. Itulah langkah terbaik kawan dengan benteng B3 terlebih dahulu, tapi gajah C5 oleh Wesley So, gajah E3, barulah sekarang benteng B3 kawan. Ini kurang bagus walaupun secara diagram hampir sama dengan yang saya tunjukkan tadi. Langkah terbaiknya pada posisi ini bagi hitam adalah benteng pukul kuda terlebih dahulu, hampir sama seperti yang saya tunjukkan. Diambil balik oleh pion, diambil balik oleh menteri kawan dengan tempo skak, raja bergeser ke H1, ataupun kalau kalian blokade dengan menteri, ya gajah akan pukul gajah dengan tempo skak dan seterusnya kawan. Anggap contoh raja bergeser ke H1, barulah benteng bergerak ke peta B3 kawan. Kalau sekarang gajah pukul gajah, kalian bisa melakukan skak di sini. Dan jika diblokade oleh menteri kawan, atau kalian tidak mau blokade, raja bergeser ke sini kawan, benteng akan terus menyerang kawan. Ataupun juga menteri yang melakukan skak, tapi bagusnya ya benteng akan melakukan skak-skak yang berulang dan bisa berakhir miss juga gamenya. Tapi kalau pada posisi ini,
diblokade oleh menteri kawan, memang agak sedikit kompleks kawan. Memang banyak sekali pilihan pada posisi ini untuk memilih langkah-langkah terbaik bagi kedua pemain. Ya, benteng H3 menteri ini jatuh, gajah mundur ke G1, benteng pukul menteri dipukul balik oleh gajah menjaga pion. Ya, di sini putih masih mempunyai keuntungan kawan. Mungkin pion E pukul pion D5 dan seterusnya. Mungkin di sini putih mempunyai keuntungan dengan kekuatan dua bentengnya dengan sokongan dari gajah, tapi juga bisa remis kawan. Nanti melakukan skak-skak yang berulang dari menteri hitam ini. Kembali ke langkah aslinya, itulah jalur-jalur terbaik yang ditawarkan oleh Stockfish, tapi benteng B3 tidak sikat kuda G3 tadi. Dan ini langsung diantisipasi oleh Nakamura, menteri F3, langkah terbaik untuk menjaga kudanya. Pion E pukul pion D5. Dan benteng BC1 sama-sama memberikan ancaman kawan bagi gajah ini. Kalau pion didorong ya benteng ambil gajah, terlebih dahulu mundur ke C5. Dan di sini benteng C3 tantang Nakamura. Wesley So lebih memilih gajah pukul gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng C kawan. Kalau di sini benteng pukul benteng, maka posisi gajah ini coba lihat mengepin pion F2, tentu benteng ambil kuda G3. Hitam bisa menang kawan. Menteri ambil balik, diambil balik oleh menteri. Hitam berbalik menang. Oleh karena itu terlebih dahulu benteng C ambil gajah E3 terlebih dahulu. Dan di sini Wesley So melanjutkan ambil pion B2. Sekarang pion E6 lanjut Nakamura. Di sini pun kalian juga bisa melanjutkan dengan langkah seperti menteri ambil pion ini. Sekarang tak ada masalah, kuda kalian masih cukup nyaman dengan dukungan benteng kawan. Nakamura lebih memilih dengan pion E6. Pion F pukul pion E6 diambil balik oleh benteng. Di posisi langkah ke-38 ini Wesley So menyerah. Sekali lagi secara keseluruhan total skor di final ini kawan, Nakamura menang telak dengan mendapatkan 23 poin, sedangkan Wesley So hanya 8 poin saja kawan dari sekian banyak game yang dimainkan. Tentu saja dalam posisi ini putih sudah sangat unggul kawan. Ancamannya ya adalah benteng ikut bermain di langkah berikutnya melakukan skak-skak ataupun ambil pion G6 ini kawan. Sudah tidak bisa lagi berharap apa-apa hitam pada posisi ini. Walaupun mempunyai dua pion bebas, tapi sudah kalah tempo kawan. Raja hitam juga sangat terbuka posisinya. Saya rasa tak perlu kita lanjutkan kawan game ini. Posisi menteri pun juga sudah sulit, harus menjaga bentengnya terus. Benteng juga tidak mempunyai pergerakan yang leluasa. Kalaupun benteng sikat kuda ya masih bisa diambil balik dengan menteri ya bagus untuk memberikan ancaman di sini. Kalaupun diladeni pertukaran masih bisa diambil balik oleh pion. Dengan kekuatan sepasang benteng ya pion-pion ini tentu akan jatuh. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari Hikaru Nakamura saat menghadapi Wesley So, mengalahkan Wesley So di partai final turnamen Speed Chess Championship tahun lalu, tahun 2021. Kita tunggu saja gebrakan dari Hikaru Nakamura. Apakah dia berhasil untuk menyabet gelar kelima kalinya secara berturut-turut? Sekali lagi, kuisnya adalah tebak siapa juara di turnamen online Speed Chess Championship tahun ini kawan. Seperti biasa, tebak nama pemain dan ikuti dengan 4 nomor HP terakhir kalian. Nanti 4 nomor itu saya gunakan untuk undian dan hadiahnya adalah pulsa 50.000 bagi 2 pemenang kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.